Nah, itu nama saya. Ya, Levi. Saya diutus dari Persekutuan Doa Yohanes Bosco, tanggal. Ada yang udah pernah ke Bosco? Langsung angkat tangan. Terima kasih. Ya. Pada malam hari ini saya mau membawakan sesi pendahuluan dari seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Boleh tahu di tempat ini berapa orang yang sudah pernah ikut SHDR? Boleh angkat tangan? Oh, yang lainnya belum ya? Oke, nggak apa-apa. Yang belum, ini tolong didengarkan baik-baik. Yang belum pernah ikut SHDR, ini kado terindah dari Tuhan untuk Bapak Ibu. Ini tangannya. Kenapa saya bilang kado terindah? Nanti saya akan jelaskan selama pengajaran. Sebenarnya seminar hidup baru dalam Roh Kudus ini gak susah-susah. Ini cuma tentang seminar doa. Siapa yang di sini yang tidak berdoa? Semua pasti berdoa, benar? Kita nggak tahu kita berdoa. Cuma terkadang kita jadi suka lelah berdoa. Benar apa benar? Benar. Kenapa kira-kira kalau lelah berdoa? Gak dijawab. Lama-lama capek. Nah, seminar ini seminar tentang doa supaya bagaimana caranya ketika kita berdoa Tuhan menjawab. Dan seminar SHDR ini adalah seminar tentang harapan siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Dan janjinya itu janji siapa? Janji Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Saya mau agar Bapak, Ibu, ya, nanti setelah akhir sesi ini punya satu harapan yang dibawa untuk mengikuti SHDR ini. Karena kalau mengikuti seminar SHDR ini cuma sekedar pengen tahu, sayang banget. Tadi di awal saya bilang ini kado terindah dari Tuhan untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya banyak sekali melihat harapan-harapan orang yang datang ke seminar SHDR ini tergenapi. Dan itu pasti. Saya sudah jadi belasan tahun pengajar SHDR dan tidak pernah melihat satupun janji Tuhan tidak pernah tergenapi. Tahun lalu, ketika saya membawakan SHDR, kebetulan di paroki sendiri, ada seorang bapak dan dia itu seorang guru agama ternyata. Ketika saya bilang ada harapan yang kalian bawa kepada Tuhan selama SHDR ini pasti akan tergenapi, dan secara dia guru agama dan dia sudah berdoa dan segala macam, harapan yang ini dia tidak. Dan ternyata bapak ini sudah masuk masa pensiun. Jadi sudah ada surat bahwa dia harus pensiun di tahun ini. Secara dia punya tanggungan, punya keluarga, penghasilannya tuh cuma dari dia sendiri, istrinya seorang ibu rumah tangga. Mulai bingung, mulai stres dengan keadaan ekonomi yang sekarang terjadi ya. Semua mahal, semua menggila. Dan dia merasa kalau dia sudah pensiun, dia mau kerja apa dengan usia yang sudah masuk usia tua. Kalau mau usaha pun dia bingung, karena selama ini dia cuma bisa jadi guru. Tapi Tuhan punya banyak cara membuat anak-anak Tuhan memperoleh janji-janjinya. Dan termasuk bapak ini. Tiba-tiba, bisa-bisanya orang yang mau menggantikan bapak ini sudah ada suratnya, di cancel. Karena ternyata ada sekolah lain yang lebih membutuhkan. Dan ditunggu-tunggu sampai 3 bulan, dia dalam status ngawur, dia mesti pensiun apa enggak, itu tidak terjawab, sampai akhirnya diputuskan, sudah, kamu ngajar lagi. Dan sampai detik ini dia masih mengajar. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya juga melihat ada banyak orang yang punya harapan ketika saya bilang, bawa harapan kamu ketika kamu datang di seminar SHDR ini. Dia punya harapan ingin bertemu lagi dengan ayahnya. Karena waktu dia masih kecil, ayahnya pergi meninggalkan dia dan ibunya. Dan pada saat itu, dia tidak pernah tahu di mana ayahnya itu berada. Singkat kata, dia terus mengikuti SHDR ini dan terus saya coba, kebetulan saya pengajar dan saya juga pemimpin kelompok
kelompoknya, dan saya membawa dia terus untuk percaya. Terus tanamkan harapan-harapan kamu kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, ketika SADR selesai, kami mengundang beberapa orang untuk maju ke depan untuk memberikan kesan dan pesan untuk SADR yang sudah mereka ikutin. Dan dia bersaksi bahwa ketika setelah selesai SADR, dia dapat telepon dan itu dari papanya. Boleh tepuk tangan? Sudah puluhan tahun dia tidak pernah tahu kabar papanya di mana, tapi tiba-tiba papanya bisa telepon dan pengen bertemu. Dan singkat kata akhirnya mereka bisa rukun kembali, ayah, ibu, dan anak. Jadi apapun harapan-harapan Bapak Ibu yang akan dibawa, pegang janji Tuhan, itu pasti akan tergenapi. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, tujuan SADR ini adalah mengajak Bapak Ibu dan saya itu untuk mengubah cara hidup yang lama menjadi yang baru. Dengan bantuan kuasa Roh Kudus untuk menjadi seorang Kristiani, seorang pengikut Kristus yang sejati. Jadi kalau Bapak Ibu punya harapan, ini tempat yang tepat banget untuk Bapak Ibu bisa memperoleh janji-janji Tuhan. Untuk bisa memperoleh janji-janji Tuhan itu kita harus tahu dulu 4 kebenaran pokok. 4 kebenaran pokok. Jadi tadi saya bilang ada syaratnya. Syaratnya adalah Bapak Ibu nggak boleh skip untuk ngikutin SADR. Harus dari sesi pendahuluan sampai terakhir. Kok gitu Leni? Kenapa? Karena di situ banyak rahasia-rahasia supaya bagaimana harapan Bapak Ibu dan saya itu bisa tergenapi. Pertama, untuk di sesi pendahuluan ini menggambarkan secara garis besar isi dari seminar SADR itu apa. Isinya tuh tentang 4 kebenaran pokok yang nanti akan dikupas per sesinya lebih dalam lagi di minggu-minggu berikutnya. Kebenaran pokok yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Allah sangat mengasihi kita dan menginginkan kita hidup yang bahagia dan penuh. Maksudnya penuh apa? Bukan hari ini cuma bahagia, 2 hari, 3 hari, nanti kita sedih. Enggak. Kadang masalah kita belum selesai, tapi hati ada selalu sukacita. Itu yang maksudnya Tuhan mau berikan. Dan ini yang harus Bapak Ibu pegang. Janji ini bukan cuma sampai selesai SADR, tapi seumur hidup kita, bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai Bapak Ibu dan saya. Boleh kita sama-sama baca firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10b. 1, 2, 3. Bapak Ibu, waktu saya pertama kali jadi peserta SADR, saya juga mendengarkan seorang pewarta yang bilang, kamu kalau punya harapan, Tuhan pasti akan berikan pengharapan kamu itu. Dan kamu sudah tepat di tempat ini. Waktu itu saya seorang Katolik yang napas, cuma Natal Paskah ke gereja. Akhirnya saya pun ikut SADR juga bukan karena kemauan saya sendiri. Saya didaftarin diam-diam oleh adik saya yang sebelumnya sudah pernah ikut SADR. Dia merasakan manfaatnya, dia akhirnya mendaftarkan saya dan saya dipaksa suruh datang. Pada saat datang ini, pewarta pengajarnya itu mengatakan, kamu punya harapan, pasti Tuhan ini. Dan saya dalam hati saya pikir, masa sih, saya udah doa begini, gak pernah dikabulin. Doa itu gak pernah dikabulin. Masa sih? Akhirnya saya coba menantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau benar-benar sungguh mengasihi aku punya satu harapan. Dan harapan ini Bapak Ibu, karena dari saya kecil sampai saya waktu ikut SADR itu, saya merasakan itu hal yang mustahil terjadi. Yaitu saya cuma pengen dapat pengakuan dari mama saya. Karena saya dari kecil itu, saya merasa hidup saya itu selalu diatur. Diaturnya bukan cuma dipilihin ya sekolahnya yang mana, harus masuk kuliah yang mana, jurusan apa, tapi sampai pakaian saya, model rambut saya, itu mama saya yang tentuin. Dan saya harus ikutin. Nah, itu yang dibilang sama Tuhan, kalau kamu mempunyai hidup, saya hidup tapi saya tidak merasakan hidup. Karena saya merasa saya seperti robot yang harus memuaskan mama saya. Dan setiap achievement, setiap prestasi yang
setia kamu, itu tidak pernah didengar. Jadi ketika kalau saya ranking 2, mama cuma bilang gini, kenapa harus 2? Kenapa nggak 1? Ketika ranking 1, mama bilang, kenapa nggak juara umum? Bapak Ibu, kalau orang yang hidup terus mencari pengakuan dari orang terdekat, itu tidak dapat, rasanya sangat-sangat melelahkan ya. Benar enggak? Rasanya nggak disayang, dan saat itu saya benci sekali mama saya. Saya nggak suka sekali sama mama saya. Dan saya berpikir ketika saya sudah lulus kuliah, sesuai yang mama mau, nih ambil ijazah, saya diam-diam saya mau kabur dari rumah dan pergi, nggak mau kenal mama saya lagi. Tapi Tuhan baik. Tuhan tahu isi hati saya dan pikiran saya. Tuhan tahu saya tidak bahagia. Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan sayang sama saya. Sebelum saya melakukan itu, saya tiba-tiba dipaksa untuk ikut SHDR ini. Akhirnya Bapak Ibu tahu, ketika saya mengikuti SHDR itu sampai selesai, apa yang saya harapkan? Saya ingat banget harapan pertama saya itu adalah minta pengakuan dari mama saya, itu tergenapi Bapak Ibu. Jangankan dulu nungguin hal-hal prestasi yang besar untuk diakuin, gak pernah diakuin. Sekarang, kalau saya bisa bikin kue aja, mama saya langsung bilang, ih hebat ya, kok bisa ya kamu bikin kue? Mama bisa ngasih pengakuan gitu. Belum lagi pas saya melakukan ini, wah dipuji-puji. Waktu saya jadi pewarta, mama saya mau temenin saya keliling pewarta. Padahal dulu waktu saya juara kelas, ambil rapor pun mama saya nggak pernah mau. Dan ketika itu saya baru merasa apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak pernah bohong untuk Bapak Ibu dan saya. Dan oleh sebab itu, ketika ada lowongan untuk bisa menjadi pengajar SHDR, saya mau. Karena saya mau bersaksi bahwa janji Tuhan itu selalu tepat, ya dan amin. Jadi Bapak Ibu, pegang janji Tuhan ini. Hal itu sangat-sangat mencintai kita. Itu nggak akan pernah bisa dibatalkan atau digagalkan oleh apapun. Tapi permasalahannya Lenny, kalau Allah sungguh-sungguh mencintai kamu dan saya, tapi kenapa masih banyak penderitaan, benar nggak? Kenapa masih banyak kesedihan? Kenapa masih banyak kekecewaan? Jawabannya ini Bapak Ibu, kebenaran pokok yang kedua. Manusia itu berdosa. Dan ketika manusia berdosa, dia terpisah oleh Allah. Saat manusia bersatu dengan Allah, kita merasakan segala kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, berkat-berkat semua terasa mengalir dengan mudah. Karena kita bersatu dengan Allah, sang sumber berkat itu sendiri. Tapi kan di dunia ini manusia nggak ada yang nggak berdosa, benar nggak? Baru melihat mata aja, kalau dengerin tetangga kanan kiri berantem, kita udah kesel, udah ngomel, udah marah-marah, udah berdosa. Dan ini kenyataannya. Dan karena semua orang yang telah berbuat dosa ini, dia akan kehilangan kemuliaan Tuhan, yang artinya kita kehilangan kasih Allah, yang artinya kita nggak bisa lagi merasakan cinta Allah, dan akhirnya kita selalu merasakan kesepian, sedih, penderitaan. Bukan karena Allah yang memberikan penderitaan dan kesedihan, tapi karena kitanya yang berdosa, dan kitanya yang memisahkan diri dari Allah. Berdosa itu apa kira-kira Bapak Ibu? Kalian tahu? Berdosa itu artinya apa? Langkah kita jadi bilang salah. Hebat tuh ya kan? Gak sesimpel itu berdosa. Kalau udah melanggar perintah, berdosa itu lebih ke arah kita melawan kehendak Allah yang ditandai dengan pemberontakan terhadap Dia. Maksudnya ketika Allah bilang, Lenny, kamu jangan marah-marah, gak bagus. Yang ada kamu tuh tenang, sabar, coba ampuni orang itu. Tapi saya gak mau. Saya memilih kehendak saya sendiri. Dan itu saya sudah berdosa. Tuhan mau saya sabar, mengampuni, saya maunya marah-marah. Saya memberontak kepada Tuhan. Itu namanya berdosa. Dan ternyata upah dosa itu adalah maut. Jadi Bapak Ibu, Allah sungguh sangat mencintai kita, Dia sangat sayang sama kita, tapi juga Allah tidak pernah bisa kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu dibilanglah Allah itu Allah Maha Pengasih dan Allah yang Maha Adil.
bagaikan uang koin yang punya dua sisi. Itu tidak bisa dipisahkan. Allah Maha Pengasih, iya, tapi Allah juga adil. Ketika kita bersalah, kita berdosa, upahnya maut. Orang yang salah harus dihukum. Baru itu terlihat Allah yang adil. Tapi balik lagi, Allah sangat mencintai kita. Dan sekarang kalau mau tahu dosa itu apa, karena saya pernah membawa mama saya waktu itu untuk masuk ke ruang pengakuan dosa. Saya bilang, "Mah, coba Mah ingat-ingat dosa-dosa Mama apa." Nama juga udah ibu-ibu ya. Mama-mama kalau anaknya kasih tahu kan pasti merasa malu lah kalau ngaku ada dosa. Dia pasti bilang gini, aku dosa apa? Gak ada dosa Mama mah. Mah, Mama udah ngomong begitu aja, Mama udah sombong loh Mah. Nah, masuk nih dalam dosa kesombongan. Ini dosa, 7 dosa pokok Bapak Ibu. Jadi ada yang greed ini itu dia serakah, gluton itu dia rakus, yang slot ini malas aja kita berdosa Bapak Ibu. Terus envy, iri hati, las itu cabul, berpikiran cabul, melakukan hal cabul itu sudah dosa. Anger, marah pun dosa. Proud, sombong, itu pun dosa. Jadi kalau kita mau tahu kita berdosa apa enggak, kita cukup pikir-pikir 7 dosa pokok aja. Pasti rata-rata kita semua masuk dalam situ. Dan ketika manusia yang berdosa itu, manusia itu terpisah dari Allah dan dia berusaha untuk terus hidup bahagia. Karena tahu manusia itu perlu bahagia. Kita bekerja ngumpulin uang buat apa? Makan enak ujung-ujungnya apa? Bahagia. Buat jalan-jalan ujung-ujungnya apa? Bahagia. Benar nggak Bapak Ibu? Kita punya pasangan hidup ujung-ujungnya buat apa? Bahagia bersama. Apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya karena kita mau bahagia. Itu yang dipikirkan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu manusia itu berusaha untuk bisa kembali kepada Tuhan, nyamperin Tuhan lagi supaya rasa kebahagiaan damai sejahtera itu tetap tinggal dengan berbagai cara, lewat teknologi, lewat pengetahuan. Banyak orang yang belajar agama A, B, C, D hanya karena ingin merasakan kebahagiaan atau merasakan Tuhan, mengalami Tuhan sendiri. Tapi ternyata nggak bisa. Dan di sini kok aneh ya, ada agama. Nah, jadi buat apa Bapak Ibu di sini? Pasti pikirannya begitu. Agama itu baik. Agama itu selalu mengajarkan kita supaya bisa untuk sampai kepada Allah, bisa untuk merasakan kasih Allah. Permasalahannya adalah Bapak Ibu, seberapa kuatnya kita mengikuti semua aturan-aturan gereja di dalam hidup kita supaya kita tidak bercacat sekalipun. Contohnya, 10 perintah Allah. Buat kita yang bisa melakukan 10 perintah Allah seumur hidup, kita pasti selalu bahagia, merasakan kasih Tuhan, dan pasti masuk surga. Pertanyaannya, kira-kira kita bisa nggak melakukan 10 perintah Allah itu seumur hidup? Gak mungkin. Yang gampang, berbohong. Siapa yang di sini yang nggak pernah berbohong? Saya langsung ngikutin Anda. Ada waktunya kita di mana terdesak. Yang tadi udah berusaha nahan-nahan diri nggak mau bohong, ujung-ujungnya jadi capek, didesak-desak terus jadi bohong juga, benar nggak? Misalnya contohnya dicariin tetangga yang mungkin ini orang kalau ngajakin ngobrol lama nih, nanti saya mau masak, mau kerja susah nih. Anaknya bilang, "Ma, ada tante A." Udah bilangin aja, "Mama lagi tidur." Saya ngomong begitu karena saya juga pernah melakukan itu ya Bapak Ibu ya. Karena kan pikiran mau cepat. Nah, kita udah berdosa. Jadi manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari dosa dengan kekuatan diri sendiri, termasuk dengan perbuatan amal dan baik. Banyak orang berpikir kalau saya berbuat salah, saya bayar dosa saya dengan saya sumbang, saya berbuat baik. Oke, pada saat itu kita merasakan bahagia. Tapi seberapa kuat sih kita bisa terus-menerus continue setiap saat? Kalau orang minta sumbangan, kita sumbang terus. Ada waktunya mungkin di saat kita lagi seret nih bisnisnya nih buat bapak-bapak seandainya, terus dimintain sumbangan.
tiba-tiba ada yang datang minta sumbangan, rasanya gimana? Saya sebel kan? Jadi ternyata tidak ada satupun cara yang kita lakukan oleh kehendak kita sendiri, kekuatan kita sendiri yang bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati. Dan manusia terpisah dari Allah mengakibatkan manusia itu juga terpisah dengan orang lain. Contohnya apa? Seandainya ketika kita jatuh dalam dosa selingkuh, pasti kita akan terpisah dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Dan itu maksudnya, apapun dosanya itu marah-marah deh. Kita dosa jatuh dalam dosa marah, pulang ke rumah marah, kesel. Itu membuat kita terpisah. Ketika ditanya sama anak, ini mainannya gimana? Terus dimarahin anaknya. Anaknya nangis. Mulai besok anaknya nggak mau deket lagi sama papanya. Papa jahat, papa galak. Ditanyain dikit aja marah-marah. Gitu. Artinya manusia yang berdosa juga akan mengalami keterpisahan dengan manusia yang lain. Dan harus ada perubahan spiritual dalam diri kita kalau kita mau mengalami sukacita dan mengalami kasih Allah. Dan ternyata kuncinya bukan karena kuat dan gagah kita, hanya Allah sendiri yang bisa. Allah tahu ketika manusia mau berusaha sampai ke Dia untuk bersatu dengan Allah, dengan kekuatannya sendiri itu nggak mungkin. Sehingga akhirnya Allah turun menghampiri manusia lewat rupa Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi jalan. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal kembali cinta kasih Allah. Jadi Yesuslah yang memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Dan ini Bapak Ibu, tujuan Yesus datang ke dunia cuma satu, mati buat Bapak Ibu dan saya. Tadi di awal saya bilang Allah itu maha adil. Ketika ada yang berdosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Zaman perjanjian lama, ketika orang itu mencuri, tangannya dipotong. Ketika orang itu berbohong, mulutnya. Ketika matanya berbuat dosa, dicungkil. Dan kira-kira kalau zaman ini masih dilakukan hal itu, berapa cacatnya kita? Oleh sebab itu, Tuhan Yesus khusus datang ke dunia untuk mati demi Bapak, Ibu, dan saya, supaya dosa-dosa kita itu yang harusnya kita tanggung, yang harusnya kita seperti Dia, yang dicambuk, yang dimahkotai duri, yang dipaku, yang disalibkan, itu Dia gantikan semuanya buat Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang tandanya Allah sangat mencintai kita. Boleh sama-sama kita baca firman Tuhan? Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena itu besar kasih Allah sehingga Dia yang benar, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kalau orang tua berkorban untuk anaknya, mau mati untuk anaknya, mungkin ada. Tapi kalau untuk orang lain, mati untuk orang lain yang tidak dikenali, kira-kira mau nggak? Saya kenali, dia teman kuliah saya. Kalau saya melakukan dosa besar, seandainya saya melakukan pembunuhan, dan ketika itu saya dijatuhi hukuman mati, kamu mau nggak gantiin saya buat mati? Dia ketawa. Anak saya di rumah gimana, Lem? Kok kamu yang dosa saya yang nanggung, bener nggak? Tapi Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau. Itu buktinya bahwa Allah sangat mencintai Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Dia saja mau mati buat Bapak, Ibu, dan saya, apalagi Dia mengabulkan harapan-harapan Bapak, Ibu, itu hal yang sangat mudah untuk Dia lakukan. Dan karena Yesus kita dapat mengenal kembali cinta kasih Allah. Dan yang membagikan lagi juga kepada orang lain. Di dalam Yesus 3. Jadi kalau Bapak, Ibu sudah tahu dan mengerti Allah itu mengasihi kita, oh saya berdosa, kita harus juga percaya hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada Bapa dan kita bisa mengalami kasih-Nya kembali. Hanya melalui Yesus, nggak ada yang lain. Dan ketika kita sudah mengerti hanya melalui Yesus, apa yang kita lakukan? Ini kebenaran pokok yang keempat. Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang pernah ikut SHDR mati buat saya. Bukan juga melakukan perbuatan-perbuatan. Oh, saya tahu Yesus itu Dia bisa bikin mujizat.
berarti saya sudah menerima Yesus. Bukan juga Bapak Ibu. Menerima Tuhan Yesus itu berarti kita punya relasi yang intim. Bukan hanya sekedar tahu, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu hebat, oh Tuhan itu bisa bikin buat mukjizat kepada si A. Tapi kita sendiri yang mengalami. Seperti saya menantang Tuhan. Kalau memang Tuhan kau mengasihi aku mau merasakan kasih-Mu. Coba buat mama saya berubah untuk mengakui saya. Dan kenapa? Kalau ada SKDR saya selalu ikut, karena harapan saya nggak cuma satu, benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya pengharapan cuma satu untuk selama-lamanya, nggak mungkin kan? Pasti banyak. Dan selalu saya mau diingatkan kembali, oh iya ya, saya perlu menerima Yesus, saya perlu mengalami sendiri kasih-Nya. Dan ternyata banyak yang gagal karena banyak orang yang tidak bisa melepaskan diri. Misalnya dari keterikatan. Contohnya, ada teman saya ini, dia sudah ikut 4 kali SHDR, tapi dia merasakan tidak pernah bisa merasakan kasih Allah. Kenapa? Ternyata dia punya dendam sama mamanya. Karena waktu masih kecil, dia pernah lihat waktu dia dan mamanya, papanya lagi nyetir, anak-anak kan duduknya di belakang, dan dia lihat mamanya lagi chattingan sama selingkuhannya. Dan dia benci sekali. Dari kecil sampai besar dia tidak pernah mau dekat sama mamanya. Dan dia merasa dia tidak dicintai mamanya juga, karena dia sadari karena dia dari kecil kan sudah tahu itu. Dan yang dia belum bisa melepaskan itu. Dia sudah tahu kebenaran pokok yang pertama, kedua, dan ketiga, tapi yang kesini disuruh melepaskan, dia bilang terlalu sakit. Jadi dia tidak membiarkan Yesus yang menjadi pusat hidup. Menerima Tuhan Yesus itu membiarkan Dia menjadi pusat kehidupan kita. Kita berserah kepada Dia. Kita yakin, kita percaya kehendak Dia itu lebih baik daripada kehendak kita. Oleh sebab itu makanya kita bisa merasakan kembali dari kasih Allah. Dan kita tidak cuma jalan di tempat, dan harapan kita pasti akan terwujud. Dan ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh sebab itu Allah akan memberikan kita karunia Roh Kudus, karunia untuk bisa hidup yang baru, punya pola pikir yang baru, punya cara pandang yang baru, punya hati yang baru. Itu yang diharapkan dari seminar SHDR ini, yang untuk bisa didapatkan oleh Bapak Ibu di tempat ini. Dan Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk bisa mengalami hidup yang baru, serba baru, dan mengalami cinta kasih Allah yang penuh dan berkelimpahan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan tanda-tandanya ketika seseorang itu mengalami hidup yang baru, ini Bapak Ibu, orang itu akan mengenal Allah dan mengalaminya. Mengalami, bukan sekedar tahu. Mengenal, bukan cuma sekedar tahu. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini kenal yang namanya Jokowi, tahu yang namanya Jokowi, tapi belum tentu kenal sama dia. Belum tentu tahu dia sukanya apa, kebiasaannya apa, dia kalau marah kayak gimana. Tapi kalau kita mengenal, kita tuh punya hubungan yang lebih lagi, lebih intim lagi. Misalnya, saya kenal sama Lili. Ketika Lili ajak saya jalan, ikut saya yuk, kemana? Pokoknya ikut aja. Karena saya kenal, saya percaya, saya ikut, saya tahu dia nggak mungkin jahatin saya. Tapi kalau cuma baru tahu doang, ikut saya nggak? Mau kemana? Ikut aja. Baru juga tadi kenalan, baru tahu. Kamu di mana? Langsung mikirnya, wah jangan nanti saya mau diculik gitu ya. Misalnya. Tapi kalau kita mengenal Allah, kita jadi tahu, dan apa yang kita mintakan itu bisa sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang kita mintakan sesuai kehendak Allah itu pasti akan dikabulkan. Ada juga yang bilang ini, kalau kita mengikuti kehendak Allah, nanti bisa berlawanan dari apa yang terjadi. Misalnya, kalau biasanya ini ada seorang bapak, jadi dia bilang, saya dulu belum ikut Tuhan, saya kaya, apa aja bisa. Tapi kalau saya udah ikut Tuhan, belajar untuk mencari kehendaknya, saya mulai bangkrut, saya mulai susah, bunga
ikut Tuhan lagi. Bapak Ibu, terkadang ketika kita mau ikut sesuatu hal, ikut yang lebih baik, ada sosok yang nanti di sesi selanjutnya akan dibahas lebih jauh lagi. Setan yang gak akan mungkin tinggal diam, setan yang gak akan mungkin membiarkan anak-anak Tuhan itu bahagia selalu. Dan pencobaan dan masalah-masalah yang Bapak Ibu dapatkan itu selain dari kelalaian kita sendiri, itu juga bisa sumbernya datang dari setan. Allah tidak pernah mau memberikan masalah buat kita. Dan ketika kita mengikuti kehendak Dia, memang kita akan diproses Bapak Ibu. Tapi Dia janjikan kelimpahan. Kadang juga sengaja seolah-olah kok gak cepat terkabulkan karena belum waktunya. Misalnya seorang ibu yang sayang sama anaknya sudah beranjak dewasa, terus tiba-tiba anaknya mau naik motor. Kira-kira Bapak Ibu, kalau yang punya anaknya satu-satunya lagi, dikasih apa enggak? Mau dikasih motor apa dikasih mobil? Mobil kan? Tapi usianya belum 17. Disuruh apa? Nunggu. Dan ketika nunggu, kita kadang-kadang merasa, Allah nggak mencintaiku, Allah nggak sayang aku, Allah nggak dengerin doaku. Bukan Bapak Ibu, bukan. Belum waktunya Tuhan mau kasih yang gede. Kalau Tuhan mau memberikan tadi janjinya yang Bapak Ibu 10, Yohanes 10 ayat 10b, Dia akan kasih kita kelimpahan, berlebih. Ketika saya cuma meminta diakui, ternyata sampai sekarang mama saya itu bisa terus. Apapun prestasi saya kecil itu selalu dipuji, selalu dibanggakan, selalu bersyukur sama Tuhan punya anak seperti saya. Kalau dulu, boro-boro. Itu buktinya, artinya berkelimpahan. Nah, tanda-tanda yang lainnya ada hidup doa kita berubah. Mungkin cuma bisa tahu Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, hidup doa kita berubah. Kita bisa tahu doa-doa yang lain, bisa punya kegairahan untuk berdoa lebih banyak, lebih lama. Dan juga ada rasa haus untuk bisa membaca kitab suci karena mau mengenal Dia. Dulu waktu sebelum ikut SHDR, kitab suci saya itu tersimpan dengan rapi. Saking rapinya saya sampai saya bangga masih bersih. Ternyata nggak pernah saya baca. Ketika saya sudah SHDR, saya mulai penasaran. Akhirnya saya baru, ternyata Tuhan itu punya janji ini ya, janji itu ya. Dan mulai satu-satu saya klaim, Tuhan aku mau dong janji ini buat aku. Tuhan mau dong janji ini buat aku. Tuhan mau dong janji ini buat aku. Dan semua itu diberikan. Nah, tanda-tanda yang lainnya Bapak Ibu, kita mulai mencintai sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Setiap ikutin misa, kita selalu bisa fokus, merasakan kasih Tuhan. Terus kita juga mau sakramen tobat. Karena kita tahu, oh ya saya bukan orang yang suci, saya orang yang berdosa. Saya nggak mau terpisah dengan Allah. Saya mau memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Kita mulai mencintai sakramen tobat. Terus apa lagi? Masuk dalam komunitas, mau bersekutu seperti ini, mau sama-sama dengerin firman, mau sama-sama dengerin sharing, dengerin kesaksian. Karena ada kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan tanda yang lain, buah roh berkembang. Buah roh ini ada kasih, kemurahan hati, kesabaran, pengendalian diri. Saya ingat banget Bapak Ibu, waktu SHDR yang keberapa, saya punya harapan, saya pengen jadi orang yang bisa mengendalikan marah. Singkat kata, kemarahan saya ini terjadi karena saya kan ada luka batin dengan mama saya kan. Dan ternyata kalau tarik mundur lagi, saya ada luka batin dalam kandungan. Jadi, ketika orang yang punya luka batin dalam kandungan, ketika dia marah, itu sulit sekali untuk mengontrol emosinya. Jadi kalau marah tuh saya pasti meledak-meledak. Kalau belum meledak, saya nggak akan pernah puas. Dan ini, seminar ini menyadarkan saya, ternyata kemarahan itu bukan suatu hal yang baik. Dan saya bilang, Tuhan, aku mau ikut SHDR ini, saya punya harapan, saya bisa mengendalikan kemarahan saya ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya,
galak. Asiknya berinasa dulu sebelum hidup baru. Setelah hidup baru itu diberikan. Dulu juga saya orangnya pelit. Benar, saya pelit. Mau berbagi sama orang tuh saya pelit. Kenapa? Karena yang tadi saya merasa kekurangan. Saya merasa tidak saya mengalami cinta Tuhan. Kalau saya aja kurang, ngapain saya bagi-bagi orang? Ketika saya sudah mengalami kelimpahan Bapak Ibu, saya mulai melihat orang yang jalan, mungkin ibu-ibu bawa anak, saya susah, saya tergerak hati mau memberi. Itu karena Tuhan sudah mengubah cara hidup saya. Saya mulai bisa ada empati. Kalau saya tidak bisa memberi materi, saya memberikan doa. Bahkan saya bisa belajar bermurah hati, mendoakan musuh-musuh saya. Yang dulu, wah, kalau kamu mau jahat mah, saya bisa lebih 10 kali jahat dari kamu. Kalau kamu baik, saya bisa lebih baik dari kamu. Kalau kamu macam-macam, oh saya bisa lebih lagi gila dari kamu. Itu prinsip saya dulu. Tapi sekarang berubah. Ketika Roh Allah memberikan saya hidup yang baru, ketika saya menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup saya tahu itu salah, itu gak benar. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ajarku untuk bermurah hati. Ajarku untuk mendoakan orang yang sudah menjahatiku. Mudah gak Bapak Ibu? Gak mungkin. Sakitnya di sini. Ada lagu yang sakitnya di sini. Gimana coba Bapak Ibu? Atau yang bapak-bapak pakai logika. Kalau udah ditipu sama teman terdekat atau ditipu sama saudara sendiri, bisa nggak ngampuni? Bisa nggak doain dia supaya hidupnya bahagia, penuh berkat Tuhan? Bisa nggak? Atau mau doain biar dia merasakan sakitnya ini seperti saya 10 kali lipat? Secara manusiawi kita mau membalas, tapi hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Kita bisa, ya udah, kamu makan uang saya, biarkan itu jadi berkat. Balik lagi, Allah mencintai saya, Allah akan memberikan saya hidup yang penuh berlimpahan. Ketika saya diambil, saya tahu saya punya Allah sang sumber yang segalanya. Ketika 10 diambil, Tuhan akan kasih saya 1000. Itu yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera dan bisa terus menjalani hidup dan penuh kebahagiaan. Dan apalagi nih Bapak Ibu, yang menerima karunia Roh Kudus, salah satunya karunia berdoa dalam bahasa roh. Nah, nanti ini akan dibahas. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Mau nggak hidup baru dalam Roh Kudus? Hidup baru dalam Allah? Mau nggak harapan-harapan kita terpenuhi? Mau nggak? Siapa di sini yang mau harapannya terpenuhi? Puji Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu berdoa. Sebelum berdoa, saya mau berikan waktu 1 menit. Pikirkan lebih satu harapan yang mau Bapak Ibu bawa selama SADR. Syaratnya tadi ya, ikuti SADR dari awal sampai akhir, sampai selesai, dan 4 kebenaran pokok itu didalamin benar-benar. Kita masuk dalam suasana doa, boleh musik bantu? Kita pikirkan kembali apa selama ini harapan yang ingin Tuhan berikan buat saya. Sudah lama saya tahu ini Tuhan, Allah yang berbohong. Engkau bukan Allah yang cuma asal janji, tapi Engkau Allah yang sungguh-sungguh menepati janjimu. Ini harapanku. Mari Bapak Ibu, pejamkan mata, bayangkan harapan Bapak Ibu bawa kepada hadapan Tuhan. Mari Allah, mari lihat semua anak-anakmu di tempat ini. Mereka datang bukan karena kebetulan, bukan karena kemauan mereka juga. Mungkin ada yang mau, tapi mungkin ada yang diajak-ajak. Tapi semuanya nggak ada yang kebetulan. Semuanya Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan sangat sayang kepada anak-anakmu di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Mari lihat hati mereka masing-masing Tuhan. Ini harapan-harapan mereka Tuhan. Ada yang ingin ekonominya dipulihkan.
yang ingin hubungan dengan keluarga dipulihkan. Ada yang ingin usahanya, karirnya dipulihkan. Ada yang ingin kesehatannya dipulihkan. Tuhan, Kau Allah yang Maha Pengasih. Biarkan kasih-Mu saat ini boleh dirasakan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Biarkan anak-anak-Mu di tempat ini berkomitmen untuk terus mengikuti SHDR dari awal sampai akhir, supaya mereka bisa melihat janji-janji-Mu akan tergenapi atas mereka semua. Mari Allah, mari lihat harapan mereka. Mari Bapak Ibu, mari berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini harapanku, Tuhan ini kerinduanku. Tuhan, tolong buktikan janji-Mu tergenapi atas harapanku ini. Aku mau percaya Tuhan. Aku mau berkomitmen Tuhan untuk terus mengikuti SHDR ini sampai akhirnya aku melihat janji tergenapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba percaya Roh-Mu saat ini bekerja. Roh Kudus bekerja atas anak-Mu satu persatu di tempat ini. Dan biarkan Roh Kudus yang sama memberikan pengertian, menyentuh setiap hati anak-Mu di tempat ini, agar mereka mau menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan mereka, dan akhirnya mereka bisa mengalami hidup yang penuh berkelimpahan, mengalami kembali kasih Allah, dan memperoleh hidup yang baru di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala permohonan kami serahkan kepada-Mu Bapa, lewat perantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus.